Menikahi Hot Om. Bab 014. Kita hidup di dunia cuma sementara, mau ngapain lagi kalau nggak untuk berbuat baik. Makanya gue usaha kerja kayak gini cuma buat nopang hidup keluarga gue. Widya, kalau akal gue pendek, gue bisa aja minggat dari rumah dan ninggalin keluarga gue. Capek, Widya. Tapi nggak jalan itu yang gue pilih. Mereka butuh gue. Cuma bisa jalanin semuanya dengan ikhlas biar nggak kerasa berat. Gue beneran mau lihat, Tuhan mau bales apa perbuatan baik gue ini nanti. Bukan mengharap balesan, Widya, tapi kali aja abis ini gue dapat duda kaya raya yang bisa ngangkat derajat hidup gue. Gue nggak perlu susah-susah banting tulang kayak gini lagi. Hehehe. Widya dan Vivi kontan terkekeh. Larut dalam obrolan yang hangat tersebut. Rasanya mereka berdua benar-benar cocok satu sama lain. Sekali lagi Widya merasa kagum pada Vivi yang mau bekerja keras untuk keluarganya. Tapi setidaknya mereka semua memang patut diperjuangkan karena bisa menjadi contoh satu sama lain. Walau sederhana, keluarga Vivi terdengar harmonis. Bahkan ayah dan ibunya sangat akur dan menyayangi satu sama lain. Ya, walau kondisi mereka bisa dibilang menyedihkan. Selera lo duda, ya, Vi. Enggak juga, sih, Widya, tapi kayaknya duda lebih menantang. Jangan sampai gue dapat duda, ucap Widya menimpali. Gue nggak akan sanggup dengan masa lalunya. Iya, sih, Widya, resiko dapat jodoh duda itu ya memang harus siap berurusan dengan masa lalunya. Apalagi kalau mereka punya anak. Bisa jadi koneksi antara masa lalu dan masa depan karena pasti akan terus berhubungan. Tapi nggak semuanya buruk, kok, Widya. Iya, Vi. Nggak selalu buruk. Banyak kok yang bahagia dapat pasangan janda atau duda. Tapi buat gue, semua kayak kerasa sulit. Widya mengendikkan bahunya. Entahlah. Bahkan gue nggak pernah berpikir lagi buat jalin hubungan dengan siapapun. Gue terutama, Vi. Alis Vivi kontan langsung berkerut dalam. Kenapa? Bukannya yang tadi itu pacar lo? Iya. Dia kelihatan sayang banget sama lo, Widya. Gue beberapa kali ketemu dia di klub ini. Sumpah demi apapun dia yang paling kaku dan gak pernah tertarik sama pelayan yang ada di sini. Flat dan duduk aja nggak ngapa-ngapain. Sempet shock juga tadi lihat dia bisa kayak gitu banget sama lo. Kayaknya lo itu berarti banget buat dia, Widya. Widya pun mengulas senyuman cantiknya. Ia pun merasa heran pada Mahesa. Kenapa lelaki itu berlaku seolah mereka adalah pasangan. Padahal sebelumnya mereka adalah dua orang yang hanya saling mengenal nama. Tahu latar belakang masing-masing namun tidak pernah berinteraksi. Tapi apa yang mereka lakukan akhir-akhir ini? Panjang ceritanya, Vi. Kapan-kapan gue bakal ceritain ke lo. Tapi serius, deh, Widya, kalian berdua itu cocok banget. Gue nggak lagi bohong atau apapun. Kalau kalian sempat nikah dan punya anak, pasti anak-anak kalian bakal good looking banget. Percaya deh sama gue. Widya terkekeh mendengar ucapan Vivi. Kejauhan, Vi. Gue masih sekolah. Belum juga tamat SMA. Masih banyak yang pengen gue kejar. Pengen banget bawa adik gue pergi dari rumah. Hidup berdua sama dia biar tenang. Usai mengemasi barangnya di restroom tempat para pegawai bar berganti pakaian dan beristirahat, Widya melangkah pergi keluar ke laptop menemui Mahesa. Widya merasakan denyut jantungnya yang tak beraturan saat bayangan lelaki tampan itu muncul di benaknya. Lelaki yang baru saja mengecup bibirnya dengan lembut dan penuh semangat. Apakah yang sedang ia rasakan ini sebenarnya? Widya bingung dengan perasaannya. Dia dan lelaki itu menjadi intens sejak beberapa hari lalu karena sebuah kecelakaan yang membuat mereka terlibat dalam sebuah kerumitan. Kini mereka berdua seolah telah menjalin hubungan yang lebih dari sekedar seseorang yang hanya saling mengenal. Widya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi dia tidak bisa menyangkal bahwa dia terpesona oleh lelaki itu. Oh Om.
Ucap Widya gugup saat melihat Mahesa berdiri tidak jauh dari pintu kelab. Lelaki itu tampak berdiri bersandar sambil menyimpan kedua tangannya di saku celananya. Ya, jawab Mahesa menegakkan punggungnya. Udah selesai. Widya meneguk ludahnya gugup. Demi apapun ia tidak tahu harus bersikap bagaimana terhadap lelaki ini. Udah. Oke. Mahesa langsung membawa sebelah tangannya untuk menggenggam tangan Widya yang dingin. Kita langsung pulang. Widya yang kewarasannya belum terkumpul sepenuhnya hanya pasrah ketika tubuhnya dibawa melangkah oleh Mahesa. Bahkan sepasang matanya kini fokus melihat pada sepasang tangan mereka yang saling menggenggam. Saya bawa motor, ucap Mahesa saat mereka sampai di parkiran kendaraan roda 2 yang berada tidak jauh di belakang bangunan kelab. Nggak apa-apa, kan? Widya masih terdiam, melayang dengan pikirannya sendiri. Sungguh, tidak bisakan lelaki di depannya ini bersikap biasa padanya. Kenapa harus membuat jantungnya berdegup tidak karuan seperti ini? Jujur saja, sebagai gadis remaja yang juga pasti merasakan perasaan aneh ketika melihat lelaki tampan, dulu Mahesa adalah seseorang yang ia idolakan. Tidak ada yang bisa menyangkal pesonanya. Hanya berdiam diri saja, lelaki itu mampu mengeluarkan sesuatu yang bisa memikat banyak mata, apalagi jika dia bersikap layaknya seorang kekasih seperti ini. Bisa-bisa ia terlena layaknya ia dikalahkan oleh keberadaan Bagas seperti kala itu. Sungguh, jika bukan karena trauma yang dideritanya saat ini, maka Widya tidak akan berpikir dua kali untuk menerima ajakan Mahesa untuk menikah. Tidak ada yang salah dengan menerima lelaki ini sebagai suaminya. Tapi ia sudah pernah memasrahkan kepercayaannya pada Bagas yang pada akhirnya mengkhianatinya. Padahal di saat yang bersamaan kala itu ia berusaha mati-matian untuk membangun rasa percayanya kembali terhadap suatu hubungan setelah perceraian yang dialami orang tuanya. Dan kini kepercayaan dirinya terhadap hubungan baru jauh dari angannya. Bahkan ia tidak pernah lagi bermimpi memiliki pasangan. Di matanya, semua lelaki sama saja. Pada akhirnya, mereka akan mencari kesenangannya sendiri. Bullshit soal kesetiaan, yang ia lihat selama ini adalah bagaimana keluarganya porak-poranda dalam hubungan yang toksik dan berakhir dengan perceraian. Dan mirisnya lagi, ia harus melihat ayahnya menikah lagi dengan sepupu ibunya sendiri. Memikirkan hal itu membuat Widya kembali merasa mual. Terlebih saat membayangkan bagaimana Bagas dan Mentari bercumbu di kamar kakaknya tersebut kala itu. Demi apapun, ia terlalu trauma dengan apapun yang berhubungan dengan sebuah keterikatan. Ia tidak ingin rumah tangganya berakhir seperti rumah tangga kedua orang tuanya yang menyebabkan anak-anak mereka jadi tercerai-berai seperti ini. Ini juga tidak ingin dikhianati lagi. Tapi terhadap Mahesa, apakah lelaki ini sama? Entah apapun jawabannya, ia tidak bisa lagi membuka hatinya dengan mudah walau ia mau. Perceraian orang tua jelas dapat menyebabkan anak memiliki rasa tidak aman dan takut diabaikan. Menyaksikan kedua orang tua selalu bertengkar lalu berujung cerai membuatnya berpikir bahwa hubungan percintaan itu suatu hal yang rumit. Dengan begitu ia jadi malas untuk punya hubungan asmara dengan orang lain. Perceraian kedua orang tuanya dan kegagalannya terhadap Bagas membuatnya tidak percaya bahwa hubungan dengan pasangannya bisa berhasil. Sikap pesimis muncul saat ia melihat orang tuanya sebagai role model, lalu mereka malah sering bertengkar dan mengumpat lalu tiba-tiba bercerai. Perceraian, pengkhianatan, atau kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua mereka menimbulkan trauma tersendiri terhadapnya. Dampaknya, ia selalu merasa ketakutan jika kelak akan diperlakukan demikian oleh orang lain. Ia pun memutuskan untuk memilih cara aman agar tak disakiti, yakni dengan tidak menjalin hubungan asmara dengan orang lain. Sungguh, bahkan ia menderita PTSD. Buna, ucap Mahesa sekali lagi membelai telinga Widya.
Dan di saat itulah gadis cantik tersebut mengumpulkan kepingan ingatannya yang terpecah menjadi satu. Iya, Om. Mikirin apa? Ucap Mahesa lembut sambil membelai wajahnya yang dingin. Saya lihat dari tadi kamu melamun. Glek. Untuk sesaat, sepasang mata Widya bergerak-gerak memindai mata Mahesa seolah-olah sedang mencari-cari sesuatu di sana. Nggak ada, Om. Saya nggak lagi mikirin apa-apa. Saya cuma keinget kejadian tadi. Widya langsung melarikan pandangannya ke tangan Mahesa yang sedang membelai wajahnya. Gadis itu bawa tangan besar tersebut untuk melihat sisi punggung tangannya. Ini tangan dari tadi mukulin orang jahat. Sakit nggak? Tanya Widya polos. Mahesa mengulas senyum tipisnya, sama sekali tidak menyangka malah itu yang menjadi fokus utama gadis ini. Sama sekali enggak. Jangan khawatir. Tapi ini merah, Om. Pasti sakit. Enggak, Widya, ucap Mahesa malah kembali menggenggam tangan Widya untuk ia masukkan ke dalam kantung jasnya. Tangan perempuan cantik ini benar-benar dingin. Ia bahkan meraih tangannya yang satu lagi dengan tangannya yang lain dan memasukkan ke kantung jasnya yang kosong. Sama sekali nggak sakit. Untuk beberapa saat, kecanggungan itu mulai menguar. Laki-laki dan perempuan yang saling berdiri berhadapan tanpa jarak itu menatap satu sama lain. Kita pulang sekarang, atau mau tatap-tatapan seperti ini lebih lama? Intens sekali tatapan tajam lelaki tampan ini. Bahkan Widya yang memiliki trauma dibuat terpaku. Saya betah kalau disuruh lihatin perempuan cantik seperti kamu. Apalagi sebentar lagi jadi istri saya. Blus. Sekali lagi, kalimat Mahesa yang tidak terduga membuat wajah Widya memerah seketika. Dengan segala cara Widya berpikir keras untuk tidak terjebak. Om jangan ngayal dulu bisa. Kalimat yang harusnya terdengar sinis itu malah terdengar menggemaskan di telinga Mahesa. Gadis ini masih berusaha ternyata. Menghayalkan untuk sesuatu yang sebentar lagi akan terwujud itu nggak masalah, Widya. Widya mendesahkan napasnya pelan. Masih ada 12 jam sampai jam 10 pagi nanti. Jadi Om harus siap-siap menerima kenyataan kalau khayalan Om itu akan segera berakhir. Saya sama sekali nggak lupa, Buna, ucap Mahesa dengan suara rendahnya itu. Sudah 6 kali kamu mengingatkan saya dengan hal yang sama. Dahi Widya berkerut dalam. Sejenak berpikir apa saja isi dalam otak lelaki itu hingga berapa kali kalimat peringatan itu keluar saja bahkan terlintas dalam kepalanya. Saya benar-benar menantikan waktu itu tiba. Saya bahkan sudah membayangkan pintu ruang praktik saya didorong lalu wajah kamu yang muncul di sana. Iya, saya pasti datang ke tempat praktiknya Om Mahesa buat nganter resi pengiriman uang itu. Tenang aja, saya nggak akan kabur kok. Lagi-lagi, senyum miring itu menghiasi wajah tampan Mahesa. Kali ini, ia bahkan mengangkat tangannya untuk menyentuh pipi Widya yang lembut dengan ujung jarinya. Bukan itu yang saya tunggu. Widya menaikkan sebelah alisnya. Lalu, saya hanya menanti kamu pasrah untuk saya nikahi. Widya tertawa kecil. Saya heran deh sama, Om Mahesa. Kayaknya waktu pembagian sifat percaya diri dibagiin sama malaikat, Om datang lebih awal. Bisa banget Om kepedean bakalan menang di saat pertandingan bahkan belum selesai. Saya memang suka datang lebih awal untuk sesuatu yang penting. Dan Om juga habisin semua jatah itu dan gak nyisain buat orang lain. Kini Mahesa yang terkekeh. Saya hanya meyakini apa yang saya yakini. Dan kamu juga berhak melakukan hal yang sama. Tapi ingat perjanjian kita, di antara kita, tidak boleh mengelak jika kekalahan itu sudah di depan mata. Oke. Nggak masalah. Saya akan lenyap dari hadapan kamu jika saya kalah. Ucapan saya, bisa kamu pegang. Saya juga begitu, Om. Begitu urusan kita selesai, kita bisa balik ke mode seperti semula. Oke. Deal. Widya menarik lengannya dari saku jas Mahesa dan mengacungkan jari kelingkingnya.
Pinky Promise. Sejenak, Mahesa mengamati jari lentik yang mengacung padanya itu. Ia bahkan tidak yakin bisa melepaskan gadis ini sejak kejadian malam itu. Tapi ia adalah lelaki yang selalu menepati ucapannya. Maka ia tidak akan mangkir terhadap sesuatu yang telah ia tetapkan sendiri. Deal, ucap Mahesa mengaitkan kelingkingnya dengan kelingking Widya. Diam-diam, ada perasaan tidak rela ketika Mahesa malah mengaitkan jemari mereka. Namun ia harus bangun dari fakta dan realita. Hidup tidak semudah kalimat yang diucapkan oleh Mahesa. Menjadi istrinya, yang benar saja, ia tidak akan membiarkan hatinya kembali hancur lebur karena sebuah rasa. Biarkan saja mati seperti ini. Hampa dan membiarkan kosong tanpa terisi oleh apapun kecuali oleh kesayangannya, Dimas. Seharusnya keluar malam pakai pakaian hangat, Widya, ucap Mahesa melepaskan jasnya. Lelaki itu kemudian memakaikannya pada Widya. Udara malam gak terlalu bagus untuk kesehatan. Sialnya, perlakuan Mahesa mirip sekali dengan Bagas. Bedanya, Mahesa terlihat lebih menenangkan baginya. Enggak usah, Om. Widya berusaha melepaskan jas yang dipakaikan oleh Mahesa padanya. Om yang harus pakai jas ini. Om yang bawa motornya. Nurut, Widya, Mahesa menahan kedua sisi jas tersebut di depan dada Widya. Saya udah terbiasa keluar malam. Nggak seperti kamu yang anak rumahan. Widya mencibir. Alisnya sedikit berkerut. Bagaimana pria ini bisa tahu kalau ia adalah anak rumahan? Tapi tidak untuk 1 bulan terakhir ini. Saya bukan anak rumahan, Om. Suka juga suka keluar malam, kok. Om gak lupakan kalau saya suka kelayapan di kelab malam. Pernah bertemu sekali di kelab bukan berarti kamu suka. Tapi Om gak lupa, kan kalau saya open bow. Bibir kamu bisa aja berkata bohong. Saya nggak bohong, Om. Biar saya buktikan nanti. Blues. Wajah Widya memerah malu. Mahesa mengatakan kalimat itu dengan santai seolah tahu bahwa ia akan mendapatkan dirinya. Terserah Om aja deh. Memang seharusnya begitu. Semua harus terserah saya. Jangan terserah kamu. Istri harus nurut sama suami. Mahesa kemudian memakaikan helm cadangan di kepala Widya. Lalu memasang helmnya sendiri sebelum menaiki motor besarnya. Halu, protes Widya sambil menjulurkan lidahnya. Membuat sekali lagi Mahesa tertawa dibuatnya. Lelaki tampan tersebut bahkan lupa bahwa beberapa hari ini wajahnya lebih sering tersenyum daripada berkerut. Ayo naik, ucap Mahesa ketika sudah berada di atas motor. Lelaki itu mengulurkan tangannya agar Widya bisa berpegangan padanya. Widya kembali ragu. Ia sungguh tidak ingin merepotkan Mahesa lebih banyak lagi. Lelaki ini sudah beberapa kali menyelamatkannya dari predator pemangsa wanita. Ia sungguh tidak ingin membuatnya kesusahan lagi. Om, saya mau pulang sendiri aja, Om, ucap Widya membuka helm yang tadi dipasang oleh Mahesa dan menyerahkannya pada lelaki tampan itu. Om langsung pulang aja, nggak apa-apa, kok. Mahesa menghela napasnya kasar. Naik, Widya atau saya akan gendong kamu biar duduk di motor saya. Mahesa yang keras kepala dan tidak bisa dibantah membuat Widya kembali kesulitan. Tetapi, Om, naik atau saya angkat. Widya mendesahkan napasnya pasrah. Berhadapan dengan Mahesa tidaklah mudah. Maka daripada semua orang melihat adegan sinetron FTV, lebih baik ia menurut saja. Setidaknya, ia harus bertahan sampai besok. Sampai resi pemindahan uang itu ia serahkan pada Mahesa. Naik, jawab Widya dengan nada kesal. Kamu beruntung menjadi perempuan pertama yang bisa duduk di sini. Ucap pria gombal yang suka merayu perempuan. Keduanya sama-sama tertawa. Tahu kalau kalimat yang saling mereka lempar itu hanya candaan belaka. Tinggi banget motor ini, Om. Widya mulai menapakkan kakinya di pijakan motor. Mahesa pun dengan sigap memegangi tangan Widya agar gadis itu tidak terpeleset.
Sadar banget kakinya panjang. Saya sudah didesain seperti ini agar tidak kesulitan buat bantuin kamu waktu ngambil barang-barang di lemari kabinet nanti. Widya, lemari dapur lumayan tinggi, nggak akan sampai dengan tinggi kamu yang hanya sampai ketiak saya. Widya mendesahkan napasnya lelah dengan mata yang berotasi. Kan bisa pakai tangga, Om. Ada saya, kenapa harus pakai tangga? Kan nggak sewaktu-waktu ada Om Mahesa di rumah. Kalau saya mau masak pas Om lagi kerja gimana? Nanti kita pindahin semua barang yang ada di kabinet atas ke bawah. Biar kamu nggak susah. Kayak gitu juga lebih bagus. Tapi saya nggak bisa masak. Hehehe. Lupa. Kamu bisa belajar nanti. Saya biasa masak kalau pulang ke apartemen. Saya bisa ajarin kamu nanti. Kebetulan saya nggak suka makanan cepat saji. Nggak sehat. Saya lebih suka makanan rumahan. Picky banget. Lebih sehat, Widya. Iya, sih. Tapi selama ini saya lebih sering jajan, tapi sehat-sehat aja, tuh. Apalagi makan bakso pinggir jalan punya Mang Sabto. Bisa nambah sampai 2 porsi. Enak banget soalnya. Nggak boleh lagi setelah ini.